Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah hingga sampai hari ini. Baik, alhamdulillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik Pak, berdoa mulai. Baik, nah anak-anak, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Alhamdulillah. Semangat ya. Ya, Pak. Bapak pemohon perhatikan sekelilingnya dulu, sampah-sampahnya silakan Siapa? di umur atau butik ya. Nah, ada yang tahu nggak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ibadah kurban. Ya, bagus, ibadah kurban. Nah, kita kan sudah selesai ya melakukan ibadah kurban atau Ya. ibadah kurban. Jadi kurang lebih sudah tahu lah ya bagaimana prosesnya ya. Kioleknya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna ibadah kurban dalam Islam. Yang kedua yaitu menyebutkan syarat-syarat hewan yang sah untuk kurban. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hikmah dan manfaat dari ibadah kurban bagi umat Islam dan masyarakat. Nah, kita langsung saja masuk materinya. Nah, pertama itu pengertian dan hukum kurban. Pengertian kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar atau sembelihan dan udhiyah, sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya selepas sholat. Pada hari raya selepas sholat hari raya Idul Adha. Nah, dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan kurban itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yang lainnya Julmandi. Ya. Jawaban yang lain. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus di sekolah. Lanjut. Nah, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama adalah Islam, merdeka atau bukan budak. Mungkin di zaman sekarang tidak ada lagi yang istilahnya perbudakan, tapi di zaman Nabi dulu masih ada perbudakan ya. Balik, berakal dan mampu untuk berkurban. Nah, hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji adalah dalam hal yang sunnah atau mubah. Nah, coba kepada Ananda Misbala dibacakan hadisnya. Oke Pak. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin bikum rawahu Daraqutni. Telah diwajibkan kepadaku kurban dan bukan wajib bagi kamu. Ya. Hadis riwayat Daraqutni ya. Ketentuan hewan kurban. Yang pertama itu jenis hewan kurban. Hewan kurban hanya mulai dari kalangan bahimatul an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang. Sedangkan seekor unta atau sapi, kerbau bisa untuk kurban 7 orang. Nah, syarat-syarat hewan kurban yang pertama yaitu cukup umur. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki 6 tahun.
Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki usia 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki usia 3 tahun, dan domba berumur 1 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Syarat yang kedua yaitu tidak dalam kondisi cacat, misalnya badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta atau cacat lainnya, badannya sehat dan telinganya lengkap dan tidak berkotor. Nah, apabila lanjut saja ya. Ya Pak. Nah, hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai ketubuhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Nah, mungkin hanya itu yang saya dapat Bapak sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan saja kalau begitu. Siap. Nah, di sini kita akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu mencari manfaat ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelompok kedua mencari hikmah ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Pak. Nah, sini kelompok pertama, Ya. ini kelompok kedua. Oke. Kami satu ya Pak. Manfaat ini udah pena aja. Bagus. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Mengingat waktu kita sudah hampir habis. Manfaat ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mendekatkan iman pada Allah. Bagaimana, ada kendala nggak? Aman Pak. Aman ya? Ya, aman terkendali. Bagus. Pak, sudah Pak. Sudah ya? Ini juga. Baik, silakan perwakilan kelompoknya. Maju. Kelompok berapa dulu ya, Pak? Tuh. Ya, silakan. Baik, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Bapak mengenai mencari manfaat ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, meningkatkan ketakwaan ibadah kepada Allah. Kedua, menambahkan rasa syukur. Ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. 4, menumbuhkan rasa sabar dan ikhlas. 5, meningkatkan semangat berbagi. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya, apa manfaat ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas iman. Itu saja Pak, terima Nah, kasih. bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kita sudah melaksanakan tugas diskusinya ya. Sekarang Bapak akan tes satu persatu ya. Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Kurang 3 Pak. Oke. Ini kayaknya E deh Pak. A Pak. Ini B. Kalian mau kurban. Oke. Oke. Kurang keluarga nomor berapa? Oke. Oke. Aku udah ya? Sudah. Sudah semua ya? Baik. Silakan kumpulkan.
Dua satu. Apa? Oke, selesai. Mana? Murid. Nah, Bapak ini ingin satu orang membacakan kesimpulannya. Siapa yang bersedia? Saya Pak, Baik, silakan. kurban adalah ibadah penting dalam Islam yang melibatkan penyembelihan hewan ternak sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai ibadah, kurban juga memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam, mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berbagi dengan sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu untuk Bima. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kesalahan kata Bapak, mohon maaf. Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.